Jangan berapa dikasih aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup nggak menurut kamu? Ya cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Kalau aku sih, kalau aku jadi Kemarin sempat bilang nggak cukup, sekarang cukup. Di podcastnya Dr. Richard Lee juga katanya nggak cukup. Ini orang maunya apa ini ya? Soal duit kompensasi penggusuran ya, itu jadi 10 juta kurang maksudnya. kamu protes soal kompensasi? Enggak kan di video saya nggak ada nyebut nominal. Oh, terus yang ngomong kurang siapa nggak ada? Nggak ada. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan. Kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah? Bisa menghujat tapi tidak bisa mengaca. Itulah yang disebut dengan netizen. BTW netizen tuh cocoknya ngedengerin lagu Slow dari Yonglex ya. Yang bilangnya gini. Buka mata, lihat diri. Ada yang mau gue beliin kaca ukuran triple XXL enggak? Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Assalamualaikum teman-teman. Ya, viral. Rupanya Aura Cinta ini kembali berbuat ulah nih. Aura Cinta mengaku kena mental seusai debat dengan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Meski mentalnya down tapi Aura dan ibunya, Wahyu justru kepergok sedang jalan-jalan di mal usai mendapat bantuan uang 10 juta rupiah dari Deddy Mulyadi. Setelah mendapat bantuan 10 juta rupiah, Aura justru ketahuan ada di mal. Aura Cinta terekam masuk konten TikTok akun Rivel. Rivel terlihat sengaja meminta Aura menyebutkan nama negara dari huruf J, karena berhasil menjawab, Rivel memberikan hadiah uang Rp50.000 pada Aura. Selain itu, Aura juga diminta memilih barang yang dibutuhkan secara gratis, namun dirinya memilih menolak dengan alasan merasa tak enak. Tak hanya itu, Riven juga turut menawari uang 10 juta rupiah, namun kembali ditolak karena dirinya merasa sudah sangat cukup. Demikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Terlibat pinjol itu benar nggak sih? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Ya. Sebagai talent katanya. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Saya talent, dibayar. Bukan katanya ya, teman-teman udah ya. melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ. Tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol saya sebagai talent, saya dibayar. Terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada. Kira-kira kalian percaya nggak teman-teman, untuk anak yang seaktif ini di sosial media, ya nggak ngerti apa itu pinjol? Kira-kira teman-teman, saya bertanya kepada kalian semua ya. Kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak sama sekali.
nggak mendukung sama sekali, tetapi kok mempromosikan. Ya ini kan, aduh, ya. Itu hanya sebagai Iya. talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah dibayar alhamdulillah. Nah, terus ada juga nih kemudian masyarakat yang mengatakan aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat? Iya, meskipun sekarang dikenal di masyarakat ya udah. Itu gimana? Bonus? Bonus? Ya bonus. Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman? Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju biasa. Apa, mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Nah, ini perlu diperjelas ini teman-teman ya, jangan sampai jadi fitnah. Ini perlu langsung dimintai klarifikasi Aura Cinta. Ya. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu seolah-olah nyawa preman. Ya, padahal kita tahu Kang Deddy Mulyadi itu paling anti dengan preman. Bahkan beliau itu ya membuat suatu kebijakan ya untuk memberantas preman yang ada di Jawa Barat ya. Maka kalau kita dengar pengakuan dari Aura Cinta saat ini, wah itu seakan-akan Kang Deddy Mulyadi justru memelihara preman, teman-teman ya. Makanya ini harus perlu diperjelas ini ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah fitnah di tengah-tengah masyarakat ini. Wah, bahaya ini. Tuh. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan. Itu kan kurang seperti hewan katanya apa ya. Yang Aura jadi seolah-olah Kang Deddy menggusur itu seolah-olah seperti hewan. Masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak, tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan? Ada, dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, tapi sudah tahu akan ada penggusuran. Sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya. Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? Iya, seperti tidak dimanusiakan, soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah, ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh, beko itu tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat ya. Jadi nggak bisa diselamatkan. Itu menurut Aura pemerintah tidak melakukan tugas dengan baik. Boleh dong kasih masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Silakan Aura bisa sampaikan lain kali kalau untuk penggusuran akan seperti apa seharusnya pemerintah. Bapak, mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena tuh, lagi-lagi kompensasi teman-teman ya. Padahal sudah dikasih 10 juta tuh ya. Lagi-lagi setiap Aura Cinta ini diundang suatu podcast atau wawancara di stasiun TV tertentu. Lagi-lagi yang sering dibahas sama Aura Cinta ini adalah soal kompensasi. Ya, padahal sudah dikasih 10 juta. Jadi ini maunya apa sebenarnya ini anak teman-teman ya? Aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sedangkan sebelumnya kalau nggak salah di wilayah Gabus itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya?
Ada yang seperti itu, yang belum dapat? Ada, kan ini lagi berjalan kan programnya, dan itu gak ada kompensasi. Mungkin belum kali ya, bertahap ya? Kurang tahu ya, mungkin belum atau enggak, tapi waktu saya pribadi itu sama preman itu bilangnya gak ada kompensasi sama sekali. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Nggak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Kalau yang tadi itu kan udah bukan dikasih musyawarah. tahu 1 bulan, mungkin 1 bulan itu kan udah dikasih tahu sayang. Nah, Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang sampai Mbak Dewi Persik tuh ya dongkol ya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak ya? bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak suatu kita. saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggap kan itu masalah orang tua ya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Tapi di sisi lain kita bisa memahami. Betul. Sebagai anak muda, betul. Kamu juga mau aspirasi anak muda. Kita juga memahami kok. Iya, bahwa yang kita apresiasi dari Aura Cinta ini adalah dia berani untuk speak up apapun pendapatnya. Kita harus hargai karena kebebasan berpendapat. Iya. Kalau mahasiswa itu mahasiswa berani gitu ya. Kalau satu hal yang mutlak. Tapi kita juga apresiasi Kang Deddy Mulyadi bahwa audiensinya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat ini juga salah satu bentuk merangkulnya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat. Betul. Dia mau mendengarkan pun juga memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di tanah negara yang adalah sebetulnya hak negara dan sudah ada solusinya. Aura Cinta, kita akan kasih lihat ini yang kemarin viral sekali tentang perpisahan sekolah ya. Kita kasih lihat ya Aura ya. Tapi ada betulnya juga yang disampaikan Kang Deddy tadi, betul juga sih, cuman di Indonesia yang SD, SMP, SMA tuh ada kayak wisudaan atau sekarang tuh wisudaan disebutnya. Jadi kalau wisudaan. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu kegiatan apalah perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Mentalnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu. Berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda, kan kita ngomongin penggusuran. Nah itu, nggak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siap nih, siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda.
topiknya kan itu ya. Wisuda, penggusuran, maaf. Salah. Nah, udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda. Mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah. Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? Mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya, betul. Terus kenapa kamu keberatan? Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja. Anak ini angkuh ya. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya buat mental si anak. Gimana sih pola pikirnya, saya bingung loh dengan anak-anak sekarang dan orang tua yang muda begini. Ya itulah tadi teman-teman ya, sudah kita lihat bagaimana aura cinta ini dan bapaknya lagi-lagi itu ngeyel teman-teman. Ya bahkan pengakuan juga tidak sinkron tuh dengan pengakuan-pengakuan sebelumnya. Ya tentu ya yang mengikuti pemberitaan aura cinta pasti sudah sangat paham ya bagaimana ya sikap, ya bagaimana ya respon daripada aura cinta ketika diberi uang 10 juta. Itu dengan tegas mengatakan teman-teman, aura cinta bagi aura cinta itu kurang. Nah sekarang malah mengatakan cukup. Di podcast Dr. Richard Lee mengatakan kurang. Nah, jadi kan ini teman-teman ya, kalau saya rasa waduh, ini anak memang bikin ribut lah. Ya, bikin ribut. Dan saya juga heran ya kenapa masih saja ada ya stasiun-stasiun TV yang justru seakan-akan memberikan panggung terhadap aura cinta dan keluarganya. Dan entah ya sampai kapan nih ya kelakuan mereka ini berhenti. Entah sampai kapan. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Ya silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.